Barang siapa ingin menjadi terkemuka dan terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan dan hambamu. Salve saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kiranya damai Kristus selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kembali Dia More Channel mengajak kita mari bersama-sama belajar dan merenung tentang firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai dengan ayat 28. Mari kita dahului dengan tanda kemenangan Kristus, tanda salib, tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kamu kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadikanlah dirimu pelayan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Pada umumnya orang ingin hidupnya sukses, ingin berhasil menjadi orang kaya, menjadi orang penting, meraih jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Orang ingin memiliki pengaruh di tengah-tengah kehidupan bersama, terutama di masyarakat. Bahkan orang ingin namanya menjadi tenar, dikenal banyak orang. Hal ini mungkin terjadi di dalam sebuah organisasi, ataupun dalam birokrasi pemerintahan, atau juga dalam satu struktur kepemimpinan perusahaan, dan lain-lain. Karena semuanya itu ada jaminan hidupnya. Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi posisinya, semakin tinggi pula gajinya. Juga semakin banyak fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang tersedia baginya. Masa depan yang penuh sukacita, penuh bahagia. Itulah kenyataan yang real di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Logika ataupun pemahaman seperti di atas tidak terjadi dalam struktur organisasi dan kepemimpinan gereja, terutama di dalam gereja Katolik Roma. Pengajaran Yesus memang suka mengejutkan kita, para murid, dengan kata-kata dan tindakannya. Apa yang diajarkannya kepada para muridnya sering terasa tidak masuk akal, aneh. Misalnya ajaran Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Bagaimana mungkin
Yesus mengajarkan bahwa barang siapa ingin menjadi besar, ingin menjadi terkenal, terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, hendaklah ia menjadi hambamu. Di mana-mana di dunia ini, pelayan atau hamba itu orang kecil, orang berkelas sosial rendah, orang yang tidak layak dibangga-banggakan. Bahkan tidak ada yang mau menjadi pelayan dan hamba. Tetapi pada kenyataan, bila ada kesempatan, orang itu ingin menjadi tuan, menjadi pembesar, menjadi pejabat, menjadi orang berkuasa, menjadi orang kaya, dan orang yang dihormati. Bukan hanya mau sekedar menjadi seorang pelayan atau seorang hamba. Kita bisa saksikan dalam hidup sehari-hari. Kita lihat setiap pemilihan, entah itu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan yang lain-lain, orang saling berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi nomor 1 dengan segala perjuangan dan pengorbanannya. Kadang-kadang kita terkenal dengan kampanye dan kampanye lagi. Hari ini dalam bacaan Injil kita dengar Yesus mengajar sebaliknya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Lalu apakah semua pengikut Kristus, terutama para murid Kristus, khususnya di dalam gereja Katolik, tidak diperbolehkan untuk menjabat, berkuasa, atau memimpin, atau menjadi kaya, misalnya di dalam pemerintahan, di dalam usaha dan karyanya? Gereja Katolik tidak melarang kaum awam untuk beroleh jabatan, untuk mencari kedudukan, menjadi kuasa, menjadi berkuasa, menjadi kaya, baik di dalam pemerintahan ataupun juga dalam perusahaan-perusahaan atau juga di dalam struktur organisasi gerejani. Boleh, tidak dilarang. Tetapi kalaupun toh diberi kuasa, pangkat dan kedudukan, bagi seorang Katolik hal itu bukanlah merupakan kesempatan untuk menindas atau menguasai orang lain atau meraih keuntungan bagi dirinya sendiri, bagi sukunya, bagi kelompoknya. Bukan. Tetapi melainkan justru itu adalah kesempatan untuk melayani orang banyak. Justru Anda dipilih oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan untuk berguna bagi orang banyak, terutama orang-orang kecil, orang-orang yang menderita, orang-orang yang mungkin tidak diperhatikan atau tersisih. Maka semakin tinggi posisi seorang Katolik, makin besar salib yang harus ia panggul, sebab ia harus lebih banyak berkorban demi melayani umat manusia, demi melayani sesamanya tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Sebagai seorang Kristiani, seorang Katolik, pelayanan kita adalah pelayanan yang terangkum dalam cawan penderitaan Kristus yang harus diminum. Itulah yang disampaikan Yesus kepada Yakobus dan Yohanes yang kita baca dalam Injil hari ini. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Matius bab 20 ayat 22. Pelayanan dalam cawan yang penuh berisi cinta kasih, artinya mengampuni, membebaskan, menghidupkan, dan menyelamatkan sesama dalam karya pelayanan kita. Cawan pelayanan yang tulus dari hati yang terdalam dari seorang Katolik, penuh berisi cinta yang rela berkorban dan melupakan egoisnya, melupakan dirinya sendiri, dan mau memberi diri seutuhnya demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan damai bagi sesama. Hal ini secara simbolik kita bisa saksikan lewat apa yang diungkapkan oleh Paus Fransiskus dengan mencium kaki para tahanan atau para pengungsi pada perayaan Kamis Putih pada malam perjamuan terakhir Tuhan Yesus.
Paus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma adalah hamba para hamba Tuhan atau Servus Servorum Dei. Makin tinggi posisi seseorang, ia harus makin merunduk. Itulah jadi pemimpin, jadi orang berkuasa, dari orang yang punya jabatan bagi seorang Katolik, bagi seorang pengikut Kristus. Dalam bacaan pertama, 2 Korintus bab 4 ayat 7, Paulus menyatakan ungkapan realitas kerapuhan manusiawi dari mereka yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Santo Yakobus Rasul yang kita rayakan hari ini bersama Yohanes saudaranya telah mengikuti Yesus dari awal. Kendati demikian, mereka belum juga paham bahwa dalam logika Kristiani yang terbesar ialah yang melayani dan yang terkemuka ialah yang menjadi hamba. Ayat 26 dan 27. Kiranya Santo Yakobus tidak sendirian. Tidak sedikit pimpinan gereja ataupun organisasi gerejani atau orang-orang Katolik yang menerima rahmat panggilannya menjadi pemimpin, menjadi pembesar, pejabat. Banyak godaan untuk mendapatkan perlakuan khusus itu selalu ada. Maka teguran Yesus pada Yakobus dan Yohanes hari ini juga berlaku bagi kita di zaman ini. Semoga cinta Santo Yakobus Rasul kepada Tuhan dan gereja serta kesetiaannya sampai mati membangkitkan semangat cinta dan kesetiaan kita kepada Tuhan, gereja, dan sesama. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kekuatan kepada kami, para murid-Mu, dan keberanian untuk meminum cawan dan membagikannya kepada sesama melalui pelayanan cinta kasih kami yang tulus dan tanpa pamrih. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salam damai Kristus. Salam sehat selalu. Dia More Channel.